Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jumanto SPD MPD selaku dosen mata kuliah kurikulum pendidikan. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ana Ekawati Sutarno Putri, NPM 2054067 dari PGSD 02 semester 3. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Nah, terlebih dahulu kita akan mengenal kurikulum lebih dalam. Jadi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curricul, yang memuat arti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Jadi pada waktu itu dahulu ialah makna dari jarak yang harus ditempuh pelari itu diibaratkan sebuah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh siswa yang nantinya itu akan bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, di kurikulum sendiri memuat isi dan materi pelajaran. Jadi materi seperti rencana pembelajarannya itu sudah tersusun di dalam kurikulum tersendiri. Nah, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata acuan ajaran yang harus ditempuh dan diperoleh oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Jadi dapat diartikan juga bahwa kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Untuk selanjutnya, pengertian kurikulum juga adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Jadi, kurikulum itu adalah suatu program yang sudah disiapkan oleh pengajar untuk nantinya diberikan kepada siswa. Nantinya sebagai acuan seorang pengajar untuk memberikan pengajaran kepada siswanya. Nah, dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga nantinya harapannya dapat terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa. Jadi harapannya setelah mendapat pengajaran dari acuan kurikulum nanti, siswa bisa berkembang gitu, pengetahuannya pun bisa bertambah. Nah, dan itu nanti tuntutannya harapannya bisa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran sendiri. Jadi, pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur. Ada banyak unsur dalam pembelajaran, yaitu unsur manusiawi, unsur material, unsur fasilitas, unsur pelengkapan dan prosedur yang mereka itu saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan masing-masing unsur tadi memiliki peranan sangat penting dari masing-masing unsurnya. Nah, dari unsur manusiawi yang terlibat dalam sistem pengajaran. Nah, dari unsur manusiawi tadi terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, seperti
tenaga perpustakaan. Dari unsur material, jadi seperti meliputi buku, papan tulis, board maker, fotografi, slide, film, dan sebagainya. Dari unsur fasilitas dan perlengkapan, meliputi ruang kelas, bisa diartikan sebagai sarana dan prasarananya, meliputi ruang kelas, komputer, dan sebagainya. Dari unsur prosedur yang terdiri dari jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, dan sebagainya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena mereka tidak mungkin bisa berjalan sendirian. Karena apa? Mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan itu tidak akan lengkap apabila hubungan antara kurikulum dan pembelajarannya pun tidak seimbang. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi, seperti unsur manusiawi, unsur material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu ditujukan untuk menunjang pembelajaran. Nah, maka dari itu kurikulum dan pembelajaran bisa dikatakan tidak bisa berjalan sendirian karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena mereka saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang hubungan kurikulum dan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.